Halo adik-adik, baiklah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang beragama sebagai tanggapan karya keselamatan Allah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar semua umat manusia bahagia dalam rumah-Mu. Sudilah kiranya Engkau membimbing kami, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Bantulah kami agar lebih mampu memahami dan menghayati ajaran agama kami, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik, dalam video pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, di sini kita akan membahas sekilas. Allah adalah sumber keselamatan sejati. Apa itu sebenarnya selamat? Selamat artinya terhindar dari bahaya, tidak mati, dan tidak rugi. Jika selamat dalam artian gereja, yaitu mengartikan berada dalam lindungan Allah. Katakan Allah sebagai sumber keselamatan karena manusia selalu membutuhkan Allah. Seperti contoh, yaitu ketika kita sedang mengalami kesulitan. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita akan berusaha meminta kepada Allah. Seringkali dikatakan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati bagi orang beriman, dan kita harus mempercayai itu. Adik-adik, bagaimana kita bisa menanggapi karya keselamatan Allah? Yang pertama, melalui tindakan kita sehari-hari, misalnya berdoa dengan penuh iman. Yang kedua, mengikuti perayaan Ekaristi. Yang ketiga, berbagi kasih kepada orang lain. Yang keempat, menyisihkan sebagian dari yang kita miliki. Yang kelima, membantu teman kita yang kesulitan ketika mereka kesulitan. Yang ketujuh, mendoakan teman yang sakit. Sekarang kita akan memasuki materi kita yang kedua, yaitu beragama sebagai tanggapan karya keselamatan Allah. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama. Yang pertama Katolik, Protestan, Islam, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Injil Lukas bab 9 ayat 14, kita dapat mengetahui dan memahami pandangan gereja tentang hidup beragama. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, tempat-tempat ibadah orang beriman. Yang kedua, alasan orang memeluk agama. Yang ketiga, hidup beragama yang benar. Yang keempat, Nostra Aetate Art 1. Yang kelima, Injil Matius 5 ayat 17 sampai 48. Jadi kan kita sudah membahas tentang agama yang terdapat di Indonesia. Jadi, keenam agama tadi kita akan membahas tempat beribadahnya. Yang pertama, Katolik. Katolik tempat beribadahnya di gereja. Yang kedua, Protestan. Tempat beribadahnya juga di gereja. Yang ketiga, Islam. Tempat beribadahnya di masjid. Yang keempat, Buddha. Tempat beribadahnya di vihara. Yang kelima, Hindu. Tempat beribadahnya di pura. Yang keenam, Konghucu. Tempat beribadahnya di kelenteng. Sekarang kita akan membahas tentang alasan orang memeluk agama. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Kepribadian seseorang adalah pengendalian dalam hidupnya. Pengendalian tersebut mencakup segala unsur pengalaman pendidikan dan keyakinan yang didapat seseorang manusia sejak kecil. Yang kedua, sebagai penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin dengan agamanya atau disebut dengan lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan rasa pesimis atau tidak memiliki harapan. Bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan mengalahkan semua orang. Hal ini akan berbeda dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Dengan keteguhan iman, seseorang akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga, sebagai penentram batin.
Jika seseorang tidak percaya akan kebesaran Allah, tidak peduli orang itu kaya ataupun miskin, pasti akan selalu merasa gelisah akan hidupnya. Orang yang kaya akan takut kehilangan harta karena kekayaannya akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin akan selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidupnya. Yang keempat, sebagai pengendali moral. Semua orang yang beragama dan beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Dalam ajaran agama, manapun akhlak sangat diutamakan dan dijunjung tinggi. Pelajaran moral dalam setiap agama sangat penting, karena mengajarkan untuk menghormati orang lain tidak sama sekali tidak diperintahkan untuk meminta dihormati. Adik-adik, sekarang kita akan membahas yaitu tentang bagaimana itu hidup beragama yang benar. Yang pertama, patuh dan percaya kepada agama yang dianut. Yang kedua, beribadah dengan benar dan tanpa paksaan. Yang ketiga, mengamalkan norma-norma yang baik di dalam lingkungan. Yang keempat, saling toleransi dan menghormati agama yang lain. Yang kelima, mengikuti kegiatan rohani dengan tertib. Dalam Nostra Aetate Art 1 yang berisi tentang hubungan gereja dengan agama-agama yang bukan Kristen atau agama-agama lain yang terdapat di dalam dokumen Konsili Vatikan II dan diresmikan oleh Paus Paulus ke-6 28 Oktober 1965. Dalam Nostra Aetate Art 1 berisi tentang yang pertama, Gereja Katolik memandang pentingnya agama dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agama-agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia tentang asal dan tujuan hidupnya, makna kematian, makna sakit dan penderitaan, dan rahasia kehidupan lainnya. Yang ketiga, semua agama memiliki tujuan akhir yaitu Allah. Yang keempat, melalui agama itu sendiri, manusia diberitahu bahwa jawaban-jawaban atas pertanyaan tentang rahasia hidupnya ditemukan dalam Allah sebagai pencipta, penyelenggara, dan tujuan hidup manusia. Injil Matius bab 5 ayat 17-48 dikatakan hal demikian. Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan dan menghilangkan iota atau huruf hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus ingin menegaskan bahwa kebenaran orang yang percaya kepadanya hanya berasal dari Kristus yang diperoleh melalui iman. Adik-adik, semoga melalui pembelajaran ini kita diharapkan mampu untuk menjalin kerjasama yang baik dengan agama-agama yang lain. Dan melalui pembelajaran ini juga kita diajak untuk mampu beribadah dengan benar dan tanpa paksaan, mengamalkan norma-norma yang baik di dalam lingkungan, saling toleransi dan menghormati agama yang lain, dan bisa mengikuti kegiatan rohani dengan baik. Adik, sebelum kita menutup proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menjalankan praktik hidup yang benar. Bantulah kami agar hidup kami senantiasa bersandar kepada kehendak-Mu, dan kami dapat mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.